Informasi berikutnya pemirsa, pada Pilkada Serentak 2024 terjadi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan PSL, pemungutan dan penghitungan susulan PSS, dan pemungutan dan penghitungan ulang PSU di sejumlah daerah. Berdasarkan data dari KPU RI, PSL terjadi di 10 TPS, PSS di 231 TPS, dan PSU di 46 TPS, sehingga totalnya mencapai 287 TPS. PSL, PSS, dan PSU menyebar di 22 provinsi dan 44 kabupaten kota, termasuk 6 TPS di Sumatera Selatan. Ini datanya pemirsa yang terdiri atas 2 TPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 1 TPS di Kota Pagar Alam, dan 3 TPS di Kota Palembang. Lalu pemirsa, apa saja penyebab pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara ulang? Dan bagaimana kelanjutannya? Kita langsung sapa Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranatajaya. Selamat sore, Pak Andika. Selamat sore, Mbak Eva. Iya, Pak Andika, kalau tadi berdasarkan data yang kami tampilkan dari KPU RI per 29 November ya, PSU digelar di 6 TPS di Sumatera Selatan. Apakah ada perkembangan data, Pak, terkait dengan data dari KPU RI ini? Baik, memang sebelumnya ada 6 ya, tapi hari ini kami menggelar ada 8 pemungutan suara ulang di Sumatera Selatan. Betul, ada 2 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian 1 di Pagar Alam, 5 di Kota Palembang, Mbak. Baik, jadi 8 PSU di Sumatera Selatan. Apa saja Pak yang menyebabkan PSU digelar di 8 TPS ini? Pertama ada kalau di Pagar Alam itu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 5 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Kemudian kalau yang di Kabupaten Oki itu pemilih yang tidak masuk di DPT, DPTB, dan daftar pemilih tambahan atau DPK, dia mencoblos di TPS 1 Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan. Kemudian ada juga pemilih yang tidak masuk dalam DPT tapi dari kabupaten lain juga ikut mencoblos. Kalau di Kota Palembang itu pemilih salah TPS, dari TPS 2 dia memberikan suara di TPS 1. Kemudian pemilih yang tidak terdaftar, kemudian dia masuk bahwa tidak mendaftar, kemudian masuk ke TPS. Kemudian ada 2 orang pemilih juga di Kota Palembang yang mencoblos dengan membawa undangan milik orang lain di TPS 15. Jadi semua rata-ratanya itu kejadiannya karena pemilih yang tidak berhak kemudian masuk ke dalam TPS, kemudian memberikan suara, Mbak Eva. Ya, Pak Andika, lalu kapan untuk jadwal PSU atau pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Sumatera Selatan? Hari ini, baik, terima kasih. Hari ini semua pemungutan suara ulang di kabupaten kota kami gelar ya. Di Kota Palembang kami lakukan hari ini, semua kami lakukan hari ini. Kemudian di Oki kami sudah lakukan hari ini juga. Di Pagar Alam kami lakukan kemarin tanggal 1 Desember. Ya, jadi PSU sudah mulai dilakukan sejak kemarin hingga hari ini ya. Evaluasinya apa saja Pak Andika? Yang pertama kan semua pelaksanaan pemungutan suara ulang ini sama dengan pelaksanaan pencoblosan biasa tanggal 27 November kemarin. Kami sudah menyebarkan undangan kepada pemilih yang di TPS-nya dilakukan pemungutan suara ulang. Tetapi memang karena hari ini hari kerja, maka jumlah pemilih yang hadir tidak sebanyak ketika hari pemungutan suara. Pada saat hari Rabu tanggal 27 hari yang diliburkan. Kalau hari ini kan hari kerja, Mbak. Baik, masih ada jadwal berikutnya Pak untuk PSU? Sampai hari ini kami baru 8 ya, menerima 8
TPS yang sudah kami buat surat keputusannya untuk digelar pemungutan suara ulang. Mudah-mudahan tidak ada lagi karena mudah-mudahan ya tidak ada lagi temuan laporan dari Bawaslu sehingga semua bisa kami selesaikan. Nah, mudah-mudahan kalaupun ada bisa dilaksanakan sebelum proses rekapitulasi berakhir di tingkat kabupaten kota karena sebagai informasi Mbak Eva, saat ini kami di tingkat kabupaten kota sedang melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan suara seluruh kecamatan di masing-masing kabupaten kota. Dengan PSU yang digelar kemarin dan hari ini, bagaimana kemudian dampaknya untuk proses rekapitulasi yang juga sedang dilakukan oleh KPU, Pak? Proses rekapitulasi sesungguhnya tidak terganggu ya Mbak Eva, karena memang timeline pelaksanaan rekapitulasi ini kan di tingkat kabupaten kota sampai dengan tanggal 6 Desember nanti. Sehingga hari ini baru tanggal 2, kami masih punya 4 hari. Satu. Yang kedua, hasil perhitungan di TPS yang melakukan pemungutan suara ulang itu langsung kami masukkan ke dalam Sirekap. Kemudian dia langsung masuk tabulasi di tingkat kecamatan yang melakukan PSU. Jadi kecamatan yang melakukan PSU tinggal kami lakukan perbaikan, kemudian dimasukkan data terbarunya, langsung diinput jadi data kecamatan dan dia langsung diikutkan ke penghitungan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, harapannya kan sebelum tanggal 6 kabupaten kota juga sudah bisa menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan sehingga kami bisa melakukan rekapitulasi tingkat provinsi untuk penetapan calon hasil perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Karena secara serentak akan diumumkan tanggal 15 Desember, artinya akan sesuai target ini ya? Kami harus sesuai target, Mbak. Jadi prinsipnya semua yang sudah selesai pasti tanpa kami tunda waktunya karena kan masyarakat juga membutuhkan informasi yang terkini. Kemudian kami juga harus menyajikan informasi terbaru sesuai dengan perkembangan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Bila mana kabupaten kota semua sudah selesai, kami langsung bersiap menyambut untuk rekapitulasi di tingkat provinsi gitu. Baik, terima kasih Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Andika Pranatajaya. Terima kasih Pak Andika sudah bergabung bersama kami di Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.